Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah Hasibuan. Di sini saya sebagai pemimpin kelompok berterima kasih kepada rekan-rekan sekalian ataupun anggota kelompok yang telah sudi untuk mengikuti praktek bimbingan konseling kelompok ini. Saya yang pertama adalah mengucapkan selamat datang di praktek bimbingan konseling kelompok ini. Sebelum kita melaksanakan praktek, marilah kita berdoa. Alangkah baiknya untuk berdoa dulu. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, di sini saya sebagai pemimpin kelompok akan menjelaskan dulu apa itu bimbingan konseling kelompok. Jadi, bimbingan konseling kelompok ataupun BKP ini adalah membahas suatu topik-topik yang berdasarkan dengan permasalahan umum yang ada di pribadi. Baiklah, selanjutnya tujuan BKP. Tujuan BKP ini adalah untuk mengembangkan rasa sosial kita terhadap sesama dan juga untuk menyelesaikan masalah dan mendapatkan solusi dari permasalahan itu dan juga untuk mengembangkan skill komunikasi kita. Selanjutnya dalam tahap pelaksanaan BKP ini yaitu yang pertama ada tahap pembentukan, tahap peralihan, tahap kegiatan, dan tahap pengakhiran. Selanjutnya adalah asas dari BKP ini. Maksud dari asas BKP ini adalah saya di sini ada banyak asas dalam BK, namun di sini saya akan mengangkat dua asas, yaitu yang pertama ada asas kerahasiaan dan juga asas kesukarelaan. Di mana asas kerahasiaan ini adalah segala sesuatu yang kita bahas di sini bersifat rahasia dan tidak ada orang lain yang mengetahui pelaksanaan kita di sini. Jadi apapun yang kita bicarakan tidak akan diketahui oleh orang lain, hanya kita saja. Yang kedua, asas kesukarelaan, yaitu di mana pemimpin kelompok mengupayakan permasalahan itu diselesaikan dengan seksama dan berdasarkan dengan solusi-solusi yang ada. Kita akan melakukan game keakraban. Game ini disebut dengan game wow. Langkah-langkahnya yaitu mengucapkan, misalnya saya bilang 1, 2, wow, 4, 5, wow. Dan siapa yang salah akan dicoret pakai lipstick. Lanjut, langsung aja. 1, 2, wow, 4, 5, wow, 7, 8, wow, 10, 11, wow, 13, 14, wow, 15. Sampai ngaret. Coba. Mau di mana? Sini 12. di situ aja. 12 dua dong. Berapa kali permainan? Ulangi lagi ya. Sekali lagi ya. Sekali lagi lah. Jangan dari kau lagi ya, lain lah. Oke ya. 1, 2, wow, 4, 5, wow, 7, 8, wow, 10, 11, wow. Udah selesai. belasan. Kanan kiri. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Udah saya bilangnya ya. Dari ini yang kena. Iya, 1, 2, wow, 4, 5, wow, 7, 8. Udah 3 orang kena. Saya akan menjelaskan tahap peralihannya. Topik bahasannya kali ini adalah menyeimbangkan antara tongkrongan dan dengan belajar. Rumusan kompetensinya yaitu adalah peserta mampu memahami tentang pentingnya menyeimbangkan antara tongkrongan dengan belajar. Yang mana dengan menyeimbangkan ini kita dapat mencapai tingkah laku sosial yang baik dan bertanggung jawab setiap permasalahan yang ada serta memiliki sikap dan perilaku positif dalam menjalankan kehidupannya. Tujuan dari layanan ini adalah setelah selesai layanan bimbingan konseling ini, peserta mampu yang pertama dapat menjelaskan pentingnya belajar dan menjalin hubungan pertemanan, mengidentifikasi faktor penyebab peserta lebih senang nongkrong dibandingkan untuk belajar. Yang selanjutnya yaitu adalah menjelaskan akibat terlalu asik nongkrong dan meninggalkan belajarnya. Yang terakhir yaitu membuat komitmen untuk menyeimbangkan kegiatan belajar dan nongkrongnya. Terus hasil yang ingin dicapai yaitu adalah anggota kelompok dapat menjelaskan pentingnya belajar di samping kegiatan nongkrong bersama teman-temannya.
Yang kedua, anggota kelompok dapat menjelaskan faktor penyebab banyak siswa lebih memiliki nongkrong daripada belajar. Yang ketiga, anggota kelompok dapat menjelaskan akibat dari kebanyakan nongkrong yang memiliki dampak negatif. Yang keempat adalah anggota kelompok dapat menjelaskan solusi untuk menyeimbangkan antara nongkrongan dengan belajar. Saya membahas topik tadi, sini saya ingin menanyakan pendapat rekan-rekan sekalian. Bagaimana sih, seberapa pentingkah kita membahas tentang menyeimbangkan tongkrongan dengan belajar? Siapa di sini yang ingin boleh angkat tangan? Menurut saya menyeimbangkan tongkrongan dengan belajar itu sangat penting, karena bukan dengan belajar kita dapat banyak ilmu kan, cuma kalau dengan belajar terus kita mungkin bakal stres juga, jadi kita juga harus kayak nongkrong, gabung-gabung sama teman. Menurut saya itu saja pendapat dari saya. Setelah di sini siapa lagi yang ingin memberikan pendapat? Saya. Silakan. Menurut saya menyeimbangkan antara nongkrong dengan belajar itu sangat penting, karena jika kita terlalu banyak nongkrong dan belajar kita kurang, itu tidak baik karena kita terlalu banyak untuk nongkrong. Jadi seharusnya itu harus diseimbangkan. Begitu. Terima kasih. Selanjutnya, setelah di sini siapa lagi yang ingin memberikan pendapat? Saya. Menurut saya itu penting. Kenapa? Karena menyeimbangkan sama belajar itu, menurut saya itu bagi anak-anak sekarang itu harus seimbang. Misalnya kita nongkrong, kita juga bisa membawa buku, atau kan kita juga punya handphone. Apa salahnya kita juga bisa memainkan handphone kita? Pasti anak-anak zaman sekarang juga pasti punya paket dong, nggak mungkin nggak punya. Jadi kita juga bisa belajar dari HP itu apa-apa saja yang kita tahu, apa yang kita ingin cari tahu juga bisa. Menurut saya itu aja sih. Saya akan bertanya tentang pendapat apa sih faktor penyebab kita membahas tentang menyeimbangkan nongkrong dengan belajar ini? Siapakah di sini yang ingin memberikan pendapatnya? Saya. Ya, dipersilakan. Iya kan, karena sekarang banyak orang tua yang kurang peduli dengan anaknya. Ya, bagus sekali karena banyak orang tua yang ketidakpeduliannya terhadap anak ini lebih banyak di zaman sekarang, karena banyak orang tua yang lebih mementingkan pekerjaannya dibandingkan seorang anaknya. Selanjutnya, siapakah yang ingin memberikan pendapatnya? Saya dipersilakan. Menurut saya sih faktor penyebab dari Menyeimbangkan untuk menyeimbangkan nongkrong dengan belajar itu bisa saja dari pergaulan bebas juga bisa. Kenapa? Karena pergaulan bebas itu memicu Kita akan memberikan solusi dari topik permasalahan tadi saya, itu adalah menyeimbangkan nongkrong dengan belajar. Di sini siapa yang ingin memberikan pendapatnya ataupun solusinya? Ini saya. Dipersilakan. Menurut saya solusinya yaitu dengan mengisi kegiatan-kegiatan yang berpositif atau yang bermanfaat, terutama bagi diri sendiri. Iya, terima kasih, sangat bagus pendapatnya. Siapa lagi? Oke. Menurut saya kita lebih banyak beribadah kepada Tuhan agar kita tahu kan apa aja yang harus diperbaiki dari diri kita sendiri. Kurangi bermain smartphone, internetan kita kurangin, baru lebih banyak aja belajarnya lagi. Iya, sangat bagus sekali pendapat dan solusinya. Siapa lagi, teman-teman? Teman yang ingin memberikan solusinya? Saya. Menurut saya solusinya itu adalah salah satunya orang tua harus lebih perhatian kepada anaknya agar anaknya itu bisa lebih terkontrol dan lebih positif kegiatannya. Ya, terima kasih, sangat bagus solusinya. Siapa lagi? Akan melakukan game yang kedua, yaitu game sebut dengan game laukan jari. Yaitu ikuti saya ya teman-teman. Sama ada lagi nih. Sambil ada musiknya, deng 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 deng. Selebih itu habis itu gini. Menulis tentang pendapat kalian tentang BMB3 ini. BMB3 ini adalah berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab. Jadi teman-teman sekalian diharapkan untuk mengisinya. Di
sini saya akan membahas tentang BMB 3 yang telah teman-teman sekalian isi. Mohon dari Saudari Ayu untuk tentang berpikirnya. Pengetahuan baru yang saya dapatkan dalam BMP 3 ini adalah kita dapat tahu cara memilih teman yang bagus, terus dapat memanage waktu untuk lebih depannya dalam belajar dan menongkrong saling apa keuntungannya. Selanjutnya di bagian merasa, Perasaan saya saat ini adalah senang karena saya mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat saat ini, terutama untuk saya ke depan. untuk yang bersikap, Ya, sikap saya terhadap pelaksanaan BKP ini setuju karena dengan ini dapat menambah wawasan yang lebih baik. akan dilakukan untuk kedepannya itu seperti apa. Ya, terima kasih. Selanjutnya di bagian bertindak. Baik, menurut saya di bagian bertindak ini kita bisa mengambil kegiatan-kegiatan yang positif seperti kegiatan ekstrakurikuler, beribadah dan lain-lain sebagainya yang mengandung sifat positif. Terima kasih. Baiklah, di sini saya ingin apa sih komitmen dari teman-teman sekalian ketika telah melaksanakan praktik BKP ini? Saya berkomitmen akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depan. Ya, terima kasih banyak. Setelah itu, Saya komit positif. baiklah, selanjutnya siapa lagi yang ingin berkomitmen? Saya berkomitmen untuk menjadi lebih bermanfaat bagi orang banyak, terutama orang-orang yang ada di sekitar saya. Ya, terima kasih. Apakah ada lagi yang ingin berkomitmen? Saya akan berkomitmen untuk lebih selalu menghabiskan waktu kepada keluarga, terutama ya kan, karena mereka itu pastinya yang akan selalu dekat dengan kita terutama, dan akan selalu melakukan hal-hal yang baik atau yang positif untuk kedepannya. Ya, terima kasih banyak. Baiklah, komitmen teman-teman sekalian sangat bagus dan baik, membawa perubahan dari hasil dari bimbingan konseling kelompok yang telah kita laksanakan ini. Saya sangat berterima kasih sekali. Di sini apakah kesan dari kita melaksanakan BKP ini? Apakah ada yang memberikan? Menurut saya kesan saya dari mempelajari BKP ini sangat menyenangkan. Tapi di sini saya memiliki pesan agar BKP ini memiliki ruang untuk pelajar melakukan BKP dengan bagus. BKP apa? Siapa lagi yang ingin memberikan pesannya? Menurut saya, kesan yang dapat saya ambil itu membawa dampak positif, terutama bagi saya sendiri. Dan pesannya itu, jika kita melakukan belajar mengajar atau seperti tatap muka seperti ini, harus dilakukan secara kondusif. Ya, terima kasih atas kesan dan pesan dari teman-teman sekalian. Baiklah, sekian dari diskusi ataupun bimbingan konseling kelompok kita kali ini tentang mengemukakan tentang topik pembahasan tentang menyeimbangkan nongkrong dengan belajar. Di sini kita banyak udah mendapatkan solusi dari kita bisa memanage waktu, memilih teman, selalu melakukan hal-hal positif dan banyak yang lainnya. Jadi saya sangat berterima kasih kepada teman-teman yang udah mau sudi untuk melaksanakan praktek BKP ini. Baiklah, untuk penutupan mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa